sekarang jualan bakpao. Kok ke jalan Bapak? Itu di bawah. Bukan. Cepot. Halo Bapak. Hai, Bu. Ini kondenya Pak. Oh, konde. Iya dong. Ada tusuknya dong. Ada tusuknya. Silakan, Coba silakan. duduk, Pak. Boleh Terima dong. kasih. Tepuk tangan buat Bianca Lisa. Udah lama loh nggak ngobrol-ngobrol. Iya, kangen deh. Kamu Iya. nih kemana aja sih? Karena aku ada di hati kamu. Ah. Cemburu. Ini lu nggak tahu, nggak kenal? Siapa? Orang Mandarin yang main boboho. Aduh. Kangen deh aku sama kamu. Biasa tiap hari kita ketemu. Sekarang Iya. kita udah dipisahkan oleh waktu. Itulah, memang kadang-kadang waktu itu suka memisahkan kita. Padahal kita nggak kenal-kenal banget sama waktu sebetulnya. Halo Bianca, Hai. gue mau nanya sama lo. Asik. Sebagai cewek, Aha. ada nggak sih bagian tubuh lo yang lo rasa lo pengen banget lo rubah gitu? Pengen banget apa? Sorry. Pengen banget lo rubah gitu? Pengen gue robah. Iya. Bagian tubuh pengen gue robah. Kok gue yang pengen muntah ya? Apa ya Pak? Kayaknya sih kalau aku perhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambut, kayaknya tubuh aku tuh udah sangat sempurna. Bukannya kamu habis sulam jidat? Hai, alis. Sulam alis. Sulam alis, sulam jidat gede banget tuh. Jadi hitam jidatnya. Kamu disulam jidatnya? Alis. Alisnya. Udah ntar bupet hancur lagi. Kenapa sih? Katanya ini kamu alis itu penting banget dan kamu ngikutin tren sehingga lo itu Enggak. sampai di Sebenarnya kaput gitu ya? gini loh, sebenarnya apa takut? Iya, maksudnya dijahit. Enggak, jadi tuh alis aku tuh udah bagus, bagus banget. Nah cuman aku tuh kalau bikin alis tuh terlalu lama, jadi kayak buang-buang waktu gitu menurut aku. Iya, sempat saya baca di blog waktu itu. Kamu pas lagi makein alis, kamu tidak sadar ini sampai pancoran. Banyak gue, banyak. Iya. Kelewat ya Pak. Iya, akhirnya biar simple kamu Biar disulam. simpel lah, jadi biar set segitu aja, seret, udah. Oke. Gitu. Kenapa kamu ada niatan untuk menyulam alis ini? Karena lama, karena kalau aku bikin pakai tangan aku sendiri, aku ukir, terus aku inin, jadi itu lama Membutuhkan gitu loh. waktu yang sangat lama sekali. Lama banget, bisa sekitar untuk bikin alis itu sekitar 4 hari, Pak. Lama Ya kan? Gue bilang Lama. 2 hari di pancoran, 2 hari di tempat. Iya, iya. Macet soalnya. Gitu. Menurut Biang S sendiri, Hei, Bianca, Pak. oh ya Bianca. Biang S. Apa sih arti kecantikan buat seorang Bianca? Cantik menurut saya, Pak. Cantik menurut saya itu bukan dilihat dari sosoknya atau bentuknya, tapi bagaimana dia membawakan dirinya dan bagaimana pancaran dari hati yang keluar yang itu disebut dengan aura. Inner beauty. Kamu sampai berdiri, ngerti yang saya maksud? Kakak juga sih. Luar biasa, luar biasa. Dia berdiri. apa berdiri. Belum apa? Lihat tuh, berdiri ke atas gitu. Oke, Le. Ya, Selain Bianca, saya juga mempunyai seorang teman yang sangat inspiratif. oke. Teman siapa, Pak? Seorang teman saya Oh, dan punya teman kita teman? semua di sini. Oke, oke. Dia juga seorang fotografer. Woi. Kita akan tanya lebih lanjut seputar sahabat saya ini. Oke. Langsung saja kita undang. Inilah dia, Zul. Silakan. Oke. Bareng sama Mama. Mau duduk? Lagi ngasih Santai aja. Bentar, dia mau duduk. fotografi. Sendiri Mau aja. kemana? Sendiri, dia bisa sendiri. Tuh. Gue yang deg-degan. Bisa dia mah. Ini mah kecil Iya, loncat bener-bener. ke sini mah. Ada yang lebih tinggi lagi? Dia itu sempat mendaki Gunung Ijen di Jawa Timur. Beneran. Dahsyat hebat Keren ya kan. banget. Itu kawahnya kalau lagi itu ya masih berapi ya. Itu Gunung Ijen. Oke, kalau begitu kita akan melihat dulu sebelum cicat-cicat ya. Ya, ini ada VT-nya. Bang Jul ya, silakan. Seorang fotografer tak memiliki tangan dan kaki, asal Banyuwangi, Jawa Timur, mampu menembus puncak Gunung Ijen.
keterbatasan fisik tak mematahkan semangatnya untuk abadikan beragam momen penting di puncak gunung ketinggian 2.799 meter di atas permukaan laut tersebut. 6 jam perjalanan dia tempuh meski dengan cara tertatih-tatih. Hasilnya, beragam momen panorama Gunung Ijen dia abadikan. Aktivitas kesehariannya, Zul memiliki kemampuan merangkai motor yang disulap jadi roda 4. Dengan ditemani motor yang dirakit sendiri inilah, Zul dengan lincah melakukan aktivitasnya sehari-hari. Untuk menyalurkan hobi fotografer hampir dalam 2 kali seminggu, Zul dan komunitasnya menggelar hunting bersama dengan mendatangkan para model. Zul mengaku bisa taklukkan setiap impiannya, merupakan obsesi yang harus dia raih. Di mata teman dan sahabat fotografer, Zul merupakan semangat dan inspirasi yang bisa mendorong motivasi bagi yang lain. Zul itu orangnya satu, dia penuh semangat. Dia nggak mudah menyerah dengan sebuah tantangan kepada dia. Semua tantangan apapun itu dia buktikan bahwa dia itu mampu. Terus ada lagi Zul itu orangnya kreatif. Dia itu seringkali seperti sepeda, mobilnya sepeda itu dia yang merancang sendiri semua. Jadi Zul itu adalah sosok yang sangat bagi kita sangat bisa memotivasi kita semua. Obsesi dan semangat Zul menaklukkan puncak Ijen patut menjadi inspirasi di tengah keterbatasannya secara fisik. Namun Zul sama sekali tidak merasa minder dan bisa menyalurkan bakatnya sama dengan manusia normal lainnya. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Luar biasa sekali ya. Bang Jul ini tidak pernah menyerah ya. Banyakkan orang, kita harus malu yang normal seperti ini. Masa kita kalah dengan Bang Jul yang mohon maaf seperti ini. Bang Jul, kenapa Bang Jul memutuskan untuk mendaki ke Kawah Ijen? Mendaki ke Kawah Ijen, berbicara tentang Kawah Ijen, berbicara tentang gunung. Ya. Kalau berbicara tentang gunung, pasti kita berbicara tentang ketinggian. Betul. Ketika kita berbicara tentang ketinggian, maka kita akan berbicara tentang keadaan fisik dan kaki. Ya. Dengan ketidaksempurnaan ini adalah tantangan buat Zul pribadi. Dengan keterbatasan ini, apakah Zul bisa menempuh ketinggian yang Sanggup atau tidak? iya seperti itu. Dan alhamdulillah jawabannya sanggup sampai puncak juga. Jadi tidak ada alasan dengan postur seperti ini. Tidak ada alasan. Ketika kita bisa dan tidak bisa itu ada di otak. Ketika kita berbicara tentang tidak bisa dan tidak bisa melakukan, itu adalah sebuah memori yang tersimpan di otak. Tapi ketika niatan tersebut kita hapus dan kita berniat, oke, saya sanggup dan saya akan mencoba, sesuatu itu akan bisa kita laksanakan. Luar biasa sekali ya. Ini kita harus malu ya Andre ya. Karena kebanyakan orang yang normal malah seperti ini dan meminta-minta. Tepuk tangan sekali lagi buat Zul. Oke. Silakan Andre. Ya, Zul, Anda mempunyai hobi fotografi. Bagaimana menyikapi kesulitan karena keterbatasan dalam belajar fotografi tersebut? Fotografi biasa disebut sebagai seni melukis cahaya. Bagaimana kita melukis dengan DSLR yang saya pegang ini adalah DSLR yang saya inginkan selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Dan baru kecapai 2 tahun yang lalu, itu pun dengan cara kredit. Tapi dengan yang seperti itu, dengan perjuangan yang seperti itu, saya harus berpikir bagaimana dengan DSLR ini saya menghasilkan beribu karya yang menurut orang lain itu enggak mustahil lah gitu, diambil oleh seorang Zul yang keterbatasan fisik seperti itu. Jadi seperti Oke, itu. kita akan melihat hasil jepretannya Jul. Ada beberapa foto yang sudah kami simpan dan inilah dia fotonya. Ya, bukan yang ini, itu saya. Nah, ini dia. Wow, ini di mana? Ini di kawasan perumahan Rogo Jambi. Ini judulnya Bebek Jepang dan Bebek
Jawa. Bebek Jepang dan Dan bebek bebek Jawa. Jawa. Oke. Ini fashion skip. Itu siapa? Istri kamu? Bukan, masih jomblo. Pas banget. Oh, masih wakacian ya? Oke. Wah, bagus nih, bagus. Nah ini udah nggak ada kesulitan ya untuk Bang Jo Keren untuk banget memotret-motret seperti ini. Ini acaranya di waktu BEC kemarin dan itu panasnya luar biasa, panas yang di aspal itu kebetulan sampai lecet-lecet juga kaki. Tapi demi sebuah hasil kayaknya panas itu nggak ada alasan buat aku nggak jepret deh gitu. Tetap dilanjut ya Tetap karena dilanjut. tugas Zul, ya. kalau melihat, maaf ya, kalau melihat Zul ini malah saya berpikir Zul itu sudah sangat sempurna ya. Seperti orang sempurna. Karena semua saya lihat Zul melakukannya dengan seperti orang biasa, seperti yang dilakukan oleh orang-orang seperti pada umumnya gitu. Jadi tanpa ada beban dan seperti menjepret kamera itu saja, Zul sendiri tidak merasa kesulitan kalau saya lihat. Itu tadi berarti semangat dan mindset yang ada di otak tadi yang Zul terapkan berarti ya. Karena memang aku sendiri sih menepis gini. Sempurna dan tidak sempurna itu tergantung bagaimana kita menjalani hidup. Ketika kita dalam keadaan kondisi sempurna tapi kita tidak berguna untuk keluarga ataupun untuk orang lain, buat aku ngapain hidup panjang-panjang, mending mati aja dah. Luar biasa. Oke, Bianca. Ya. Kamu melihat seperti ini dengan hasil-hasil jepretannya, dia bisa mendaki gunung. Kamu ada sesuatu yang mau disampaikan nggak buat dia? Keren, Atau keren enggak banget. komentar kamu? Dan si Mas tadi umurnya berapa? 23 ya? 23. Dan dia juga ternyata kuliah juga loh, tetap menjalani pendidikannya, luar biasa loh. Tapi kamu masih jomblo beneran? Pas banget Kang Sule. Kamu masih jomblo juga? Aku lagi cari jodoh. Oh, nanti di belakang ya. Bisa ya? Coba bisa nggak potret Bianca? Foto Bianca dari situ, dari kamera itu sekarang. Potret aku? Iya, Ah, tapi Jo. bagian ini aja, atasnya. Semuanya dong. Coba kita lihat, coba kita lihat, coba kita. Kamu potret aku? Coba foto. Dari sini aja. Sini. Sambil diarahin boleh Zul. Nah. Diarahin gimana? Agak asik. 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 Jos. Bentar. Belum. Jangan Oh belum, terlalu belum. Satu-satu. Iya. Bagus? Oke. Lumayan Hasilnya sih. Coba Coba. lihat. Wow, Ya. keren. Wih, cakep. keren banget. Oke. Bisa dilihatin Mang hasilnya? Mana nih? Ah. Wih. Op. Oke. Asik. Astagfirullahaladzim. Kenapa gitu sih gue? Keren banget loh kamu loh. Udah jago fotografi. Pendidikannya juga nggak tinggal ya Kang Sule ya. Luar Positif biasa. thinking Ada loh ya. kelihatan kalau orang yang berpendidikan dari cara bicaranya pun sudah kelihatan. Maksudnya apa itu? Ya, dia sudah smart, orangnya Oh, smart. dia. gitu. Ya dia lah. Kan saya berbicara dia. Saya? Oke, Jo, ada nggak yang mau disampaikan untuk anak-anak muda generasi bangsa yang nantinya akan mengharumkan bangsa Indonesia mungkin? Jadi seperti ini Mas, Kang. Kebanyakan kita kan mencontoh orang yang di luar negeri kan sebagai sosok motivasi kan. Ya. Buat aku sih tidak luar biasa gitu. Akan luar biasa ketika anak yang ada di Banyuwangi itu sukses dan menjadi anak yang ada di Indonesia itu sukses dan menjadi kebanggaan Indonesia sendiri. Itu buat aku. Membuat sesuatu untuk Indonesia. Seperti itu. Oke, Jo, terima kasih banyak sudah bisa hadir di ini talk show. Semoga memberikan inspirasi buat anak-anak muda dan terutama saya. Oke. Ini sekarang juga emang mau lagi workshop sama anak-anak Oh, workshop. Tarka ya. Oh, sama Tarka. Ya, dia work, saya yang shopnya aja. Belanja mulu sih. Ya udah antar sana. Ya, antar. ayo. Jo, terima kasih banyak Jo ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Jo. Luar biasa. Mas Jul.
gitu. Hadir. Mas. Aduh, gaya, oi. Oke. Hari ini mendapatkan pelajaran banyak dari Jul ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga mendapatkan pelajaran yang penting untuk kehidupan. Oke, kita akan berjumpa lagi nanti mungkin minggu depan. Belum selesai, masih ada lagi. Masih ada. Berarti nanti kita akan kembali lagi di DIY.